Apa aja yang terjadi selama gue tidur ini? Coba Banyak. Catherine, update Catherine. Udah nanti gue telepon kalau gue udah kelar. Untuk sekarang ya bos ya, yang paling penting harus kita sampaikan nih perihal Athena bos. Kenapa Athena? Jadi masalah Athena, kayaknya dia membocorkan banyak hal bos ke orang-orang luar. Kamu tahu dari mana itu? Tahu dari Harry bos. Jadi sejak awal katanya Harry itu udah dikasih tahu Athena soal dia ini berasal dari Nine Peak. Lagi pada di mana? Keluarga. Terus detail lainnya nggak tahu bos. Nah, Cewek. kemungkinan besarnya juga bos, ini dia nggak cuma ngomong ke Harry, tapi ada ke orang Nakama dan Gogo bos. Aduh. Bos, Athena juga hamil bos. Hamil. Hamil. Bapaknya PJ dari Nakama. Nah, katanya Papu sih. Iya katanya Papuy. Bukan. Nah, yang anaknya metal itu kan. Iya. Kita udah prepare sebenarnya rencana bos, cuman orangnya belum bangun-bangun bos. Susah Dia nggak banget ada dicarinya. bukti kan? Bos lu asli. Nggak ada harus ya bos, 100% nggak ada bukti. Cuman validasi omongan doang sebenarnya bos. Waktu itu udah dibersih-bersih kan semua bukti yang ada. Bahkan senjata pun udah ditarik semua. Makanya unexpected banget. Unexpected banget. Sudah. Unexpected Sudah. bilang kalian udah siap mati. Even foto pun nggak ada bos. Hamil. Berarti kalau bunuh dia sama dengan bunuh anak yang belum lahir. Betul. Enggak Betul, bos. Bisa diselamatin anaknya, ibunya bisa dibunuh bos. Ya itu plan kita bos. Mati saat melahirkan atau mati keguguran bos. Genius. Lanjut itu. Setuju gua. Dokternya kita suap. Ketika dilakukan sesar, ada komplikasi. Salin masuk radio. Nah, aku mau ambil air bentar. Biarkan PJ ini menjadi single dad. Bentar guys, aku ambil air. Woi bos. Hai. Ya kapan tadi sih bos? Gue pun kaget. Anaknya juga kembar bos. 2. Kembar. Iya kembar. Laki-laki Cowok dua-duanya. cewek apa? Cowok-cowok. Cowok-cowok. Bos sehat bos. Sehat. Tapi sebenarnya ambil anaknya juga enak. Itu rencananya bos. Sebenarnya rencananya banyak. Either gua akan play victim, gua ambil bos, gua urusin karena masih ada hubungan bos masa lalu. Jadi nggak Dia ada belum nikah, terkaitannya. Belum bos. Agak fakta sebenarnya kasusnya bos. Itu kan dia sebenarnya itu kan dia pacarnya Papuy kan. Tapi dihamili oleh anak angkatnya Papuy sendiri. What the heck? Wow. Stepmother. Oh, Ya gue seperti itulah. bindeng gitu lagi ya. Wow, Hebat. wow. Jenny masuk radio. Masuk. Berarti Catherine, Velo, Shit. Sairul, Oh shit.
Iki, Here we go. Oh shit. Oh shit. Diksi. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Lo orang siap temenin Athena ke akhirat. Ya, siap bos, sesuai perjanjian aja bos. Gak. Bagus, bagus. Apa? Gue udah bilang ini orang unexpected anjir. Gue udah. Sam, Jane, Enggak. jangan lupa ya. Kan gue udah bilang harus dikontrol walaupun dia itu cabut. Nggak bisa ditinggalin begitu aja, Catherine. Hah? Kenapa bisa kecolongan sampai mulutnya kemana-mana? Sepertinya udah goblok dan bodoh pemberian Tuhan bos, maksudnya. Nggak tahu kesempatan hidupnya udah diberikan, tapi ya emang ada rasa terima kasih aja bos. Bener, Gohan dulu nyuruh kan? Lo orang pengen dia hidup, kita dikasih hidup jadi begini. Enggak bos, gue tuh gak setuju dia hidup sejak awal bos. Kan dari awal ya bos, ini sebenarnya masalah itu masalah king bos. Cuman gue yang pasang badan. Jadi waktu itu si King lagi isi bensin di pom Roxwood sama sendirian bos. Nah datanglah anak WT nih, namanya Abah sama satu temennya, gue nggak tahu namanya siapa. Nah Abah ini ngomong sama temennya, lo lihat tuh ada yang pakai rantai anjing. Itu mengarah ke si King bos. Habis itu terjadilah perdebatan, ya kan? Perdebatan. Setelah itu si King ditembak sama si Ando. Pas gua tanya kenapa Ando, kok lu tembak? Terlalu muter-muter penjelasannya, Drake. Aku tembak aja. Nah setelah itu ngobrol lah gua sama Abah sama anak WT. Terus gue bilang, lo nggak tahu kita siapa segala macem. Dia bilang gue nggak peduli gitu. Mau lo presiden pun, mau lo HT, gue nggak peduli. Terus gue bilang, lo yakin nggak peduli sama kita? Dia jawab, ya gue lahir di jalan bro, gue nggak takut sama siapapun. Mau lo presiden juga gue nggak takut. Terus gue cetukin, presiden nggak bisa bunuh lo, kita bisa. Terus dia bilang, coba aja, ayo kita bunuh-bunuhan. Kayak gitu bos. Terus muncullah ngomong kayak gitu si Abah bos. Terus muncullah, muncullah kata-kata tolol dari gua bos. Itu yuk, kita Brody War aja, kita lihat siapa yang mati duluan. Itu bos. Terjadilah Brody War sama White Tiger bos. Dari semua hal yang lu bisa lakuin, lu milih Bloody War. Gue gak salah dengar. Iya bos, iya makanya itu gue kena punishment perhatian bos dari table gara-gara kelakuan gue itu bos. Emang lu tuh gobloknya murni pemberian Tuhan ya. Hah? Tinggal ya udah lu nggak bakal dapet supply senjata dari HT, dari CS lain manapun. Gue tarik info apa lagi ya guys? Sebagai CS, kelar kan? Mahesa ya. Itu yang goblok jadi. Ya? Mahesa pun itu nggak yang tahu jadi dilema detail gue banget, bos, cuman jujur. Karena di pemahaman otak gue ini bos, permasalahan kayak gitu kita nggak boleh sangkut pautin sama bisnis bos. Termasuk itu permasalahan gitu. Geng dari mana goblok? Dia disrespect langsung nembak anak HT. Gara-gara terlalu apa dia bilang muter-muter. Ralat bos, maaf bos. Si King nembak duluan sebenarnya, dia nembak ban bos. Tapi udah dianggap menembak soalnya, jadi makanya ditembak balik. Itu gimana ya Kosai. Cuman yang banyak kedua gak taunya alasan karena ditembak nggak badannya masuk itu kota gara-gara mau terlalu gimana? muter-muter Kosai. Gue udah nanya di situ. Gue berempat kok. Gue King, Dozi, sama satu lagi Theo tuh. Gue udah konfirmasi itu Kosai. Dia nembak ban. Artinya harusnya dia nembak ban juga dong.
Atau enggak bahkan nggak nembak sama sekali. Kenapa dia malah naik dagu nembakin anak HT? Terus habis itu apa? Apa yang terjadi? Iya, habis itu ya declare itu bos. Karena kalau kita ngelakuin penembakan di situ ya bos, ya udah sih bos. Itu intinya gue bilang bloody war sih bos. Salah gue itu. Ya bos. habis itu terus. Kita geng war bos 2 hari. Terus 2 hari tuh. Nah endingnya gue nggak tahu bos. Gue nggak nyampe nyelesain endingnya karena ada 3 kali peperangan lah bos. 2 kalinya kalah. Oh kalau keluar Satu kalinya government menang aku tahu. terakhir. Keluar government tahu. Yang gue inget bos. ya udah gini aja, lu bilang ke WT, telepon Rudolf. Gue mau kepalanya Abah dikasih ke gua di box dalam waktu 24 jam. Oh, serem. Kalau enggak, ya udah. Kalau keluar WT bakal government tahu, hidup tapi kalau tanpa high masuk table. press aku nggak tahu. Bilangin semua CS stop orderan ke WT. Jadi wakil presiden aku nggak tahu. Oke bos. Sebenarnya update-nya terakhir udah habis itu kelar, Gua nggak abahnya peduli. udah datang bos. Udah Gua kelar nggak sebenarnya. peduli. Nggak Yaudah. kelar. Oke. Pala dia baru kelar. Aduh serem banget ya. Setuju bos. Sensi, lo hidup di dunia apa kalau enggak? Hah? Serem banget. 24 jam tuh kepala gue mau dipajang di bawah di basement nih. Nanti kalau gue bangun lagi gue mau lihat di dekat meja crafting gue ada kepala Abah. Noted bos. Izin telepon bos. Ada Jenny Angger. Terus Bos. Catherine udah. nggak apa-apa dulu. Gini bos, makan gue ketemu RD kan bos, udah lama lah, beberapa hari yang lalu sebelum lalu liburan. Nah mereka meminta maaf ke lu bos, terus nanya ke gue kapan bisa mesen lagi ke HT katanya. Memang misinya emang kenapa? Kenapa kemarin dia sampai keluar dari HT gue nggak ingat. Kan yang itu bos, yang nembakin Lilis itu, Catherine gitu-gitu. Hah? Yang dari situ, awal mulanya. Yang terakhir banget bos, yang dia dicopot dari CS. Iya RDM Sampai sih. sekarang dia Copot belum jadi bisa order. CS. Kapan itu? Udah lama bos, 1 bulan. Bos. Coba kuasai, kasih tau kuasai. Memang pernah ada kejadian itu. Pernah bos. Dia udah nggak mau tunduk lagi dan dia nggak apa-apa katanya dicabut CS-nya. Halo, cek radio. Halo, cek radio. Masuk. Gua konfirmasi obrolan Kosai bos, soalnya kan sekarang kan gue head of comms bos. Tadi sore gue habis banget ketemu RD tadi sore nih hari ini. Dia bilang dia emang beneran gak mau minta maaf sama lu bos. Itu gue sensi kayak gitu jawabnya tadi sore. Gimana jawabnya tadi, Drek? Jadi gue nanya ke RD, kan gue menanyakan kan ada bisnis atau keluh kesah segala macam nggak? Dia bilang enggak bos, karena gue udah nggak akan pernah mau minta maaf sama Apaan si itu? James itu. Gue yakin dia Dan inget dia sih siap sebenarnya. buat Kayaknya hidup dia tanpa lebih high ke table. akal-akalan Siapa yang gitu. siap hidup tanpa itu? Siapa yang ngomong? RDMC. Kemarin sebelumnya beda ke gue nggak ngomong. Pada di mana guys? Nah mungkin nanti bisa Di kita datang mention ke atas bos. nih. Coba. Nah ayo Catherine lo sampein ke bos, gue ada beberapa tambahan sih. Oh, yang Tadi tadi. apa mau Apalagi. Ini nggak tahu penting atau enggak ya bos ya. Cuman tadi sore aku sempat ngehubungin Sapri. Terus katanya ada orang yang namanya Mahesa lagi pengen ketemu sama anak HT. Tahu aku Siapa bos. namanya? Mahesa. Siapa itu? Seingatku Mahesa ini kemungkinan besar ayah kandungnya Lisa bos. Mahesa. Iya, Mahesa. Jadi dia datang jauh-jauh ke Los Santos buat nemuin anaknya. Enggak bos. Setauku Mahesa ini udah lama di gangster. Di SR Iya. kalau nggak salah.
DSG. DSG, maaf. Bukan di Asar bos. Itu DSG. konfirmasi bos. Gue udah dapat info dari juga itu. Terus? Baru sebatas itu bos. Ya kalau dia nggak nyariin anaknya, bodo amat. Kayaknya enggak sih bos. Ya udah anggap aja nggak ada. Terus? Jauh ini baru Oke. ini bos. Dari gue ya bos ya. Gue kemarin kan sama beberapa anak-anak kan muter-muter geng kan bos. Karena kan sekarang gue udah bukan indikator kan. Gue sekarang tukeran sama Padim. Gue head of comms. Itu yang pertama FOG bos. FOG itu lagi dihunting polisi. Gara-gara di FOG itu disusupi mereka. Ada intel yang namanya Nathan. Jadi FOG itu ada yang namanya Badut. Dia dicepuin lagi transaksi sama si Nathan ini. Akhirnya si Nathan ini ngebonti si FOG itu sama seluruh kepolisian bos. Sampai seluruh hoodnya itu diluluh lantain mereka. Dikejar semua. Sempat beberapa hari mereka ngosongin hood. Itu bos. FOG itu yang di East kan? Iya, Labas bos, lapangan basket bos. Pak Deden. Terus? Ya dia katanya mau nyelesain masalahnya dibantu sama Alstar. Cuman gue bilang ke dia, ya pergerakan apapun yang mau dilakukan sama Banyak Alstar, banget. report to table. Sengaja kita walaupun nggak ikut bantu, kita bantu ngawasin aja dari jauh. kau. Sama nge-tracking masalahnya sampai mana. Itu FOG sama polisi bos. Terus Dasar udah selesai bos, gue lanjut ya bandel. bos. Terus nggak dibunuh itu? Lagi dikejar bos. Nah itu mereka mau nyelesain masalahnya tuh dengan mau ngebunuh mereka atau apapun itu bos. Mungkin mau dibunuh bos, cuman kan mereka lawannya polisi kan bos. Mungkin mereka lagi mikirin plan. Makanya gue bilang report ke table aja rencananya, biar kita bantu tracking masalahnya Jaspi bos. tadi kak tentang Sheriff Aden mau ngasih neraka ke orang-orang. Ya tapi maksudnya aku nggak gitu ngerti Harus konteks mati jelas. sih. Kan Sheriff ini Harusnya kenapa mati gitu? bos. Cuman kan mereka kemarin juga diserang sama sama Jiayu bos. Itu Jadi nyamuk. mereka agak Diserang kelabakan. Jiayu. Jadi mereka lumayan kelabakan bos lawannya. Oke. Masih apa enggak? Kalau mereka di bontinya kayaknya masih bos, cuman mereka udah balik ke hoodnya sih. Iya itu masalah 5 star Terakhir sebenarnya kayak nggak gitu sih? bos, hari ini belum gua cek lagi. Yang dimaksud kayaknya gangster juga deh. Udah boleh lanjut bos? Lanjut. Oke bos, jadi ini tadi ada obrolan dari Teteo dari Alstar tentang para CS bos. Jadi mereka ini menanyakan tentang cara jualannya WT bos. Jadi WT itu ada ultimatum kayak gini bos. Siapapun yang nggak beli ke WT, mereka bakal di warning untuk pertama kali. Dalam artian kalau geng-geng di Los Santos ini nggak beli ke mereka, mereka semua bakal di warning sama WT. Dan yang kedua, kalau mereka Apa ulang. Jadi si WT ini ultimatum bos, bahwasanya seluruh geng di Los Santos harus beli narko ke WT only. Kalau semuanya nggak mau beli ke WT, yang bakal WT lakukan itu pertama kali warning bos. Kalau warning itu udah nggak diindahkan, nanti yang kedua kali punishment-nya itu ketika semua geng di Los Santos yang ketahuan gak beli sama mereka lagi jualan bakal ditembakin semua bos. Wow. Nah, abis itu gua tanya ke mereka, kenapa lo ngelakuin kayak gitu? Katanya mereka ada sebabnya itu gara-gara TRMC bos katanya. Kata info WT, TRMC itu yang sama halnya kayak WT nggak beli ke mereka, bakal dikasih panis buat store metal scrap ribuan. Tapi bos, gua tadi udah konfirmasi ke TRMC. Kalau TRMC itu punishment-nya, kalau geng ada yang ketahuan double order, baru mereka dikasih punishment kayak gitu. Tapi kalau nggak ketahuan double order, nggak ada kayak gitu. Kalau soal yang ditembakinnya itu, aduan itu dimulai dari Alstar bos. Alstar nyoba ngobrol sama WT, di akhir obrolan, ketika Alstar bilang, ya lu kalau nggak mau, kalau gameplay lo tetap kayak gini terus ya lu nggak akan dapat bisnis dari kita. WT-nya nggak peduli dan ditembakin Alstar-nya. Itu report tentang penjualan bos.
Nembak mulu, kerjanya nembak mulu. Ya orang kayak gini harus dibikin tahu rasa dikit dah. Orderannya kayak harus di stopin dulu. Nah itu bebas dari lo mau konsiklir sama yang lain bos. Stopin orderannya, bilang ke semua CS yang pegang senjata nggak boleh ada yang jual ke WT. Kalau satu pun ketahuan jual ke WT, mejanya gua hancurin. Berikutnya, lu adain perkumpulan geng. Lu lihat itu beneran terjadi nggak yang dibilang WT soal TRMC. Ya? Kalau beneran terjadi, itu TRMC sama WT, dua-dua lo kasih warning. Sekali lagi dikit-dikit menekan dengan cara menembakin. Bilang kita bakal patahin meja lu. Ya? Oke bos. Udah gila orang dipaksa beli. Kalau nggak beli ditembakin. Mau jadi apa dia anjing? Hah? Terakhir ngomong ke gue nggak gitu deh, Madi. Berarti emang terselubung ya. Tadi Baik-baik ngomong di depan gue ya. Mungkin tadi ada Jenny kok. Ya kan Jen? Dia ngomong gitu kan? Iya, benar. Bahkan dirangkum sedetail itu sama Jenny. Nanti bakal ditaruh di website sama Jenny deh. Buat catatan kita bos. Boleh Blackpink, biar gue nggak lupa. Oke. Nanti saya Karena gue udah cari pasti 100% lupa. Oke. Itu aja sih paling bos. Sama terakhir bos, ini dari dua geng itu keluhannya sama bos tentang police brutality. Kalau yang ini gue lanjut ya bos ya. Kalau yang pertama Lanjut. itu dari Lance Mob bos. Jadi Lance Mob itu dapat perlakuan kayak gini. Dia selesai geng war contoh sama geng B bos. Nah mereka nih posisinya terkapar di jalan nih bos, pingsan. Nah si polisi ini dia cuma ngerampas senjatanya, orangnya itu digeletakin di tengah jalan. Itu menurut mereka itu contoh brutality-nya. Karena mereka berpikir kayak nggak apa-apa mereka diproses segala macam, tapi minimal selamatin nyawa teman-temannya. Itu dari Netsmoke kayak gitu bos. Ini yang kedua, laporan brutality itu dari Nocturnoir bos. Kalau dari Nocturnoir ini kasusnya ini, sabar bos ya, gue baca catatan Jenny dah bos, yang Nocturnoir ini. Jadi Nocturnoir ini dia itu misalkan ketangkap nih bos, si polisinya itu dapat barang bukti, contoh meja atau apapun itu bos. Nah si polisi ini ngasih barang buktinya itu ke Nocturnoir gitu bos, biar mereka jadi kambing hitam. Akhirnya mereka dihukum seberat-beratnya gitu bos. Waduh. Kurang lebih kayak gitu bos, singkatnya bos. Lo harus ulang lagi, barusan kuping gue rame. Oke bos. Jadi gini bos, kalau Nocturnoir bos, jadi kan misalkan dia ditangkap salah satu polisi gitu bos, dia kan dapat barang bukti, contoh meja bos, meja pembuatan narkoba bos. Nah si meja ini ditaruh ke tempatnya Nocturnoir bos, biar Nocturnoir tuh dapat hukuman yang berat gitu bos. Jadi dia tuh jadi kambing hitam buat yang nggak dia lakuin bos. Nah itu yang dialami nama Nocturnoir bos. Jadi akhirnya Nocturnoir anggotanya tuh kena hukuman yang berat banget bos, karena mereka jadi kambing hitam gitu. Nah kurang lebih kayak gitu bos. Udah cukup bos info dari gua. Sisanya beberapa info tentang ini aja sih bos, beberapa geng lagi ada yang regenerasi ya, lagi ada Sama yang yang tadi Pak ABCDE. De barusan. Non aja non yang cerita non. Kamu aja nggak sih, aku suka bingung jelasinnya. Bentar, sabar Ada sebelum donat kah? dilanjut. Thank you. Nocturnoir lo ajak ketemu. Lokasi mereka pinjaman dana kalau dibutuhin. Ya. Oke bos. Terus dia nih lagi ditekan polisi. Pasti ada something. Lu cari tahu apa yang polisi pengen dapet dari mereka. Apa yang Nocturnoir bos. ini lagi nyembunyiin drugsnya. Oke bos.
Kalau dari penjelasan Nocturnal ya bos, kayaknya ini ada sangkut pautnya sama, aduh, yang dari Royal siapa sih? Ada yang inget gak kalian? Yang cepu di Royal itu. Ini ada bahas itu juga sih bos. Yang Ada- masalah ada. dulu mereka kemasukan snitch gitu ya. Bukan NN ya, Catherine. Yang dari Royal ya? Royal Syndicate, iya. Itu aku Iya. ada suruh All-Star untuk cari tahu. Sampai sekarang belum ada kabar dari mereka. Ada tadi dia sebutin namanya, gue lupa tadi. Gini. Nggak usah pusing. Lu tinggal ketemu dia, tanya apa aja yang lu udah perbuat yang emang tindakan kriminal yang bisa bikin polisi tuh segini ngacengnya sama lu. Radio keluarga. Oke bos, noted. Terus kasih dia pinjam dana, bunganya kecil aja, Oh, kayak ngejar apa? 5% gitu loh ya. Oke bos, noted. Gogon Kalau Pak. dia perlu. Oke. Ah tuh, Gogon bos, Gogon. tentang Gogon. Ngapa Gogon? Gogon siapa Gogon? Itu cepu yang di Royal yang ditangkap sama Nocturnal bos. Mungkin gara-gara itu kali bos. Jadi polisi sangat ngaceng itu sama NN. Terus si Gogon sekarang kenapa? Nah, keberadaannya terkuatannya Nggak lagi tahu bos. gitu. Terkuatannya bos. Nggak ada infonya itu. Caranya. Mereka kemarin waktu itu berapa orang ya yang ada di yang ketahuan lanjut. itu, yang dari North itu. Update lagi ya tambahan. Soal West lawan Police bos, ada sedikit kekecewaan kepada All Star terakhir karena mereka mau berdiri dua kaki buat dapetin informasi yang banyak dari polisi, tapi dia harus membantu dengan manpower mereka bos. Jadi anak-anak King sekarang melirik mereka agak jelek aja bos. Mereka turun langsung membantu polisi menembaki West. Aduh, Bantu What the polisi. Waktu yang West lawan Police. Alasannya sebenarnya memang ada alasannya buat ke ujung-ujungnya buat keselamatan anak-anak yang lain semua bos. Anak HT dan lain-lain buat informasinya lancar semua. Tapi caranya aja yang salah bos. Dia ngabarin BOE dulu nggak? Enggak, makanya bos itu. Kasih tau kita pun juga telat bos. Setelah kita tahu baru kita tanya kenapa baru dijelasin.